Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar CSS. Seperti kemarin materinya atau teorinya sudah Ibu berikan untuk CSS-nya di W3 School, dan kalian juga sudah merangkumnya. Maka sekarang kita langsung ke dalam prakteknya. Jadi sebelum kita mulai prakteknya, di sini sudah Ibu siapkan notnya. Jadi yang pertama itu buka folder htdoc. Jadi buka folder htdoc yang ada di examnya. Jadi htdoc buka di local disk C, exam, lalu htdocs. Lalu setelah itu selanjutnya klik new folder. Di sini klik new folder, tadi sudah Ibu buat new folder. Lalu buat foldernya namanya CSS underscore nama kalian. Jadi di sini ada Ibu contohkan CSS underscore, sini contohnya Aisyah. Jadi buat folder CSS underscore Aisyah. Jadi setelah buat folder, lalu buka examnya, lalu jalankan Apache dan MySQL-nya. Oke, kalau sudah dibuka Apache, dijalankan Apache dan MySQL-nya, selanjutnya buka Notepad++-nya. Lalu di sini ketikkan ini, silakan diketikkan. Lalu sebelum diketikkan ini, simpan dulu filenya. Dimana menyimpan filenya di tempat di folder yang kalian buat tadi. Jadi dibuka local disk C-nya, lalu examnya, lalu htdocs-nya, lalu CSS underscore nama kalian. Sudah. Lalu di sini Ibu kasih format untuk nama filenya. Nama filenya adalah latihan underscore nama kalian titik html. Jadi namanya harus latihan underscore nama kalian titik html. Jadi di sini kita simpan latihan underscore saya titik html atau .html, jangan lupa. Ini biasanya kalau menggunakan Notepad++ itu secara otomatis sudah langsung ubah format atau tipe penyimpanannya. Maka otomatis di sini kita simpan. Nah, menandakan bahwa file yang kita simpan itu berhasil atau tidak berhasil itu dilihat daripada codingnya. Nah, di sini apabila codingnya di sini berwarna biru, maka itu menandakan bahwa coding yang kalian buat itu betul. Jadi coding yang kalian buat itu betul. Oke. Selanjutnya, setelah kalian menyimpan, maka silahkan ketik di bagian body. Masih ingat bahwa di body ini adalah tempat untuk menampilkan semua yang ingin kalian tampilkan. Jadi untuk menampilkan semua yang ingin kalian tampilkan pada web browser, maka kita langsung aja di bagian title-nya. Ini tadi sudah Ibu kasih, title-nya adalah latihan CSS. Lalu di bagian bodinya ini tak buka H1, langsung aja tak tutup H1 supaya tidak lupa. Lalu isi di dalamnya adalah latihan. Isi di dalamnya adalah
Oke, kalau sudah, langsung disimpan. Setelah itu, kita coba panggil di web browsernya. Tadi untuk memanggilnya localhost, lalu strip adalah nama dari folder kalian. Namanya tadi css underscore lalu tadi nama filenya dibuka. Nah, maka akan muncul seperti ini, yaitu tes HTML saya. Oke, maka kalau tampil itu berhasil yang kalian kerjakan. Selanjutnya kembali ke coding notepad-nya. Setelah kalian berhasil, maka selanjutnya ini di save as yang sudah kalian buat, di save as, lalu kasih 2 titik HTML, lalu disimpan. Setelah diedit namanya, disimpan. Setelah disimpan, maka selanjutnya di bagian titelnya, itu ditambahkan bagian titelnya di sini, di bawah titelnya tambahkan style, lalu style tutupnya, lalu masukkan tag yang ingin didesain. Maka tadi tag yang ingin didesain di sini adalah H1 buka kurung Kurawa, buka kurung Kurawa dan Kurawa tutup. Lalu letakkan kursornya di tengah-tengah, baru enter. Lalu enter sekali lagi biar cantik codingnya, lalu di tab. Setelah itu masukkan, kita ingin memberi warna, maka gunakan color. Ini lalu warna yang ingin kita berikan, misalnya putih. Jangan lupa titik komanya. Selanjutnya dikasih untuk bagian latar belakangnya atau backgroundnya. Jadi ambil background color, titik 2, pilih black. Oke, ini H1 buka kurung Kurawa tutup, maka ini
adalah digunakan untuk mendesain atau untuk mempercantik tampilan satu, asalkan tag atau perintahnya masih ada di dalam kurung kurawanya. Jadi kalau masih ada di dalam kurung kurawa, maka itu adalah perintah untuk mempercantik H1-nya. Oke, selanjutnya di sini yang akan kita percantik adalah di bagian info. Jadi kemarin kita sudah Ibu kasih teorinya di Wetgis School bahwa untuk sintak itu ada ID, ada kelas. Dimana di sini Ibu memakai ID, maka otomatis kalau ID yang digunakan itu ditandakan dengan pagar. Jadi di sini yang digunakan adalah ID, maka otomatis yang digunakan untuk mempercantiknya adalah pagar. Lalu selanjutnya di sini apa nama ID atau nama yang akan dipanggil? Maka di sini nama yang akan dipanggil adalah info. Maka otomatis di sini pagar info. Maka otomatis yang digunakan adalah pagar info. Lalu kalau kita ingin mendesainnya, maka kurung kurawa buka dan kurung kurawa tutup. Maka di sini enter, lalu yang ada di dalam info itu apa yang ingin kita desain. Maka kita sini lagi, lalu di enter, kita tengahkan biar cantik seperti tadi. Maka kita beri dulu lebarnya. Lebarnya kita beri 200 pixel. Lalu tingginya kita beri 100 pixel. Selanjutnya border ini untuk memberi bingkai. Lalu bingkai yang kita gunakan adalah solid. Ketebalannya adalah 1 pixel. Lalu kita berikan bentuk teksnya. Di sini teksnya pakai teks aligan, dan posisi teksnya ada di mana. Teks aligan ini untuk menggantung posisi teks lah. Jadi dikasih di tengah, maka kalau di tengah menggunakan center. Oke, menggunakan center. Lalu setelah selesai baru disimpan. Setelah disimpan, nah, jadi yang ditambahkan hanya ini setelah di save as ini. Nah, seperti yang kemarin bentuk dari CSS itu ada 3 macam, yaitu ada inline, yang mana kalau inline itu langsung ada di dalam tag HTML-nya. Lalu ada internal, ada eksternal. Lalu yang kita pelajari ini adalah CSS internal, yang mana coding untuk mempercantiknya ada di bagian atau menjadi satu dengan coding HTML-nya. Oke, setelah disimpan, maka coba kita buka di browsernya. Kita reload dulu, lalu tampil. Tampilnya seperti ini. Nah, ini tadi di bagian sini tadi kita coba kita lihat dulu codingnya. Di sini di codingnya tadi kita mendesain H1 tadi adalah ini.
tes HTML. Jadi H1 tes HTML. Kita buka, lalu di sini kita memberi untuk H1-nya adalah warna putih. Kita lihat di sini tulisannya warna putih. Selanjutnya di codingnya di sini background dari H1-nya adalah berwarna hitam. Lalu di sini background-nya adalah hitam. Selanjutnya di sini kita membuat sebuah kotak. Dari di sini yang kita buat adalah yang ini tadi info. Kita menggunakan tadi adalah ID, yang mana ID tadi ditandakan dengan pagar. Lalu nama ID-nya tadi adalah info. Lalu di info itu kita buat adalah sebuah kotak atau sebuah persegi 4 yang mana lebarnya adalah 200, maka ini otomatis lebar ininya adalah 200, lalu tingginya adalah 100. Ini tingginya 100, ini lebarnya 200. Lalu bordernya, nah bordernya tadi kita menggunakan solid, yang ini adalah bordernya, ini yang hitam-hitam ini adalah bordernya, yaitu solid, dan ketebalannya adalah 1 pixel. Jadi ini bentuk atau ketebalan garisnya adalah 1 pixel. Nah, lalu ini teks aligan tadi kata ibu mengatur posisi teks agar sesuai yang kita inginkan. Di sini yang ingin ibu inginkan adalah posisinya adalah center. Maka dia mengatur posisi teksnya itu ini yang ada di dalamnya. Jadi ini ada di dalam persegi yang kita buat. Jadi lihat saya, kita lihat di codingnya di sini. Ini lihat saya, nah, ya kan? Nah, ditampilkan di dalamnya. Dan posisi lihat sayanya ini ada di bagian tengah. Nah, posisi ada di bagian tengah. Oke, sampai di sini kita lanjutkan lagi selanjutnya. Oke, selanjutnya kalau sudah, ini adalah contoh dari internal. Maka selanjutnya kita buat yang eksternal. Bagaimana membuat yang eksternal? Maka untuk membuat yang eksternal, pertama-tama itu adalah kita klik new atau Ctrl N, lalu ini sudah kita buat tadi. Lalu kita copy yang ada di sini. Nah, kita copy dari bagian ini, dari H1 sampai dengan sini. Jadi di copy dulu dari H1. Oke, langsung di-cut aja lah, Ctrl X, lalu dipaste di sini. Oke. Kalau sudah dipaste, lalu simpan dengan nama eksternal. Eksternal underscore nama kalian, ingat karena ini eksternal, maka tipenya bukan HTML, bukan PHP, tapi tipenya adalah CSS. Maka simpan dengan nama eksternal, yaitu titik CSS. Jadi disimpan titik CSS. Oke, simpan. Nah, kalau sudah
disimpan eksternal titik CSS. Selanjutnya kembali ke sini lagi ke yang ini. Sebelum itu kita save as dulu, save as supaya yang sudah kita simpan tadi, yang internal tadi kada berubah, jadi buat edit aja. Oke, save. Nah, jadi sesudahnya kita hapus ini stylishnya, kita masukkan link penghubungnya, link penghubung untuk memanggil file eksternalnya tadi atau file CSS nya yang eksternalnya tadi. Jadi untuk memanggilnya kita tambahkan buka kurung Kalau sudah, langsung disimpan. Jadi ini adalah link yang digunakan untuk menghubungkan CSS eksternal. Jadi ini adalah tipenya yang menandakan tipe yang digunakan adalah CSS. Lalu ini adalah nama dari file yang kita gunakan apa? Tadi file yang kita gunakan adalah CSS eksternal underscore saya titik CSS. Oke, lalu kita lihat hasilnya. Ctrl S, jangan lupa Ctrl S, bukan Ctrl S, Ctrl S. Lalu kembali ke browsernya, kita refresh dulu. Nah, lalu yang di sini ada muncul dua file yang telah kita simpan, yaitu ada eksternal yang tipenya CSS dan yang tipenya HTML. Yang mana yang harus kita buka? Yang harus kita buka yaitu adalah yang HTML. Jadi yang harus dibuka yaitu yang HTML, bukan CSS, karena CSS tidak bisa dibuka di browsernya. Walaupun dibuka di browsernya, tampilnya adalah ini, hanya coding CSS-nya aja yang tampil. Tapi kalau ingin melihat hasilnya, buka yang .html. Nah, tampilannya sama aja kan? Nah, mungkin untuk hari ini itu saja yang kita pelajari. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.